Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Vera Putri Lestari, NPM 306181856003. Saya dari Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang pendidikan inklusi, yang mana kita akan membicarakan mengenai anak lamban belajar. Nah, bagaimana cara kita menerapkan media pembelajaran untuk anak lamban belajar? Di sini saya memodifikasi media pembelajaran yang bisa diterapkan pada sekolah inklusi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan anak lamban belajar? Nah, jadi anak lamban belajar ini bisa disebut dengan solinar, adalah anak-anak yang memiliki prestasi belajar yang rendah atau di bawah rata-rata dari anak umumnya. Nah, anak-anak lamban belajar ini atau solinar, mereka memiliki keterbatasan kemampuan seperti pengetahuan, cara mereka berkomunikasi, kemudian emosi mereka, lalu bagaimana cara mereka bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Nah, mereka berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Kemudian, media pembelajaran. Nah, lalu apa sih media pembelajaran yang cocok untuk anak lamban belajar yang bisa diterapkan pada sekolah inklusi? Di sini saya menggunakan media pembelajaran yaitu media audiovisual. Nah, media audiovisual ini merupakan media atau yang memiliki unsur suara dan unsur gambar yang dapat memudahkan peserta didik ini untuk memahami apa yang sudah disampaikan. Nah, media audiovisual ini mempunyai kemampuan yang lebih baik. Nah, karena apa? Mereka memiliki dua jenis media auditif, yaitu mendengar dan melihat. Nah, sebagai contoh, misalkan kita mengambil dari YouTube. Nah, kita bisa menampilkan sebuah video yang terdapat gambar dan juga suara. Nah, misalkan tentang materi cara penyebutan atau bagaimana cara penulisan angka ribuan. Nah, mereka pastinya bingung, apa sih angka ribuan itu, bagaimana sih bentuk angka-angkanya, bagaimana sih cara penyebutannya. Nah, pasti mereka akan bertanya-tanya seperti itu, pasti mereka akan bingung. Nah, bisa kita menampilkan sebuah video yang kita ambil dari YouTube tadi, lalu kita tampilkan kepada anak-anak tersebut. Nah, kita perlihatkan bagaimana cara penulisan dari angka ribuan tersebut. Nah, bagaimana angka ini, misalkan 1, kemudian 0, 0, 0. Apa sih itu? Biasa disebut dengan apa sih? Nah, itu angka 1, 0, 0, 0 itu biasa disebut dengan ribuan, kemudian sampai seterusnya. Lalu, selain itu, selain pada pembelajaran matematika, kemudian bisa diterapkan pada pembelajaran yang lain, seperti pada ilmu pengetahuan alam, bagaimana proses perkembangan hewan, bagaimana perkembangan manusia, lalu pertumbuhan manusia, pertumbuhan tumbuhan. Nah, misalkan pertumbuhan makhluk hidup, seperti contohnya pada hewan, dari bayi kemudian sampai tumbuh dewasa. Nah, bisa diperlihatkan dari yang bayi ini. Contoh gambar bayi, seekor bayi, misalkan bayi domba. Nah, bisa diperlihatkan gambarnya. Ini nih yang namanya domba yang biasanya berbunyi B, seperti itu. Kemudian memiliki ciri-ciri berkaki 4, misalkan mereka berbulu. Nah, bisa kita sampaikan seperti itu kepada anak-anak. Kemudian tumbuhan misalkan kecambah. Nah, kita bisa perlihatkan dari biji, dari awal mereka tumbuh, berawal dari biji. Nah, kemudian tumbuh sampai mereka menjadi tumbuhan dewasa. Nah, dengan seperti itu dari media audiovisual tersebut dapat memberikan
kemudahan bagi anak yang lamban belajar tersebut. Nah, dengan media audiovisual ini juga bisa diterapkan juga pada sekolah inklusi yang terdapat anak-anak atau terdapat anak lamban belajar. Nah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya dari teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.